Isi chat Atalia Prataya dengan Imam Besar Masjid Raya Al-Jabar soal perselingkuhan Ridwan Kamil yang beredar di medsos. Mohon dibimbing dan dibantuannya dengan doa ya Syekh. Melaporkan Lisa Mariana dengan suaminya Ridwan Kamil. Ancaman hukumannya 9 bulan. Kuncinya ada pada Atalia, istri Ridwan Kamil. Karena Ani tidak dibenarkan dalam sisi apapun. Tapi kalau perempuan udah tahu laki-laki itu punya anak, punya bini, punya segala macam, caplok juga sama dia. Kami dari Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Mereka Indonesia yang akan membackup Bapak. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas tentang ada chat dari istri Ridwan Kamil yang tersebar nih. Isi chatnya itu apa? Oke, isi chatnya itu tentang perselingkuhan Ridwan Kamil nih. Waduh, mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Tapi ini pala kok jadi gatal banget ya. Mungkin karena faktor ketombe ya teman-teman. Aduh, gatal banget. Aku punya rekomendasi nih ya. Jadi ada dari Sunsil ya. Nah, ini dia ya. Anti ketombe nih ya. Kalau rambut kalian ketombean, aku merekomendasikan pakai ini nih, Sunsil nih. Ada banyak banget variannya, silahkan dipilih aja ya teman-teman nih. Cium. Aduh, wangi banget ya. Aduh, yaudah guys, kita mulai videonya sekarang juga. Langsung aja check out linknya ada di deskripsi. Let's go. Jadi gini teman-teman, ada berita yang beredar ya, muncul di FYP saya teman-teman ya. Isi chat Atalia Prataya dengan Imam Besar Masjid Raya Al-Jabar soal perselingkuhan Ridwan Kamil yang beredar di medsos. Nah, jadi chatnya itu tersebar teman-teman. Waduh, emang gimana nih, kita kan nggak pernah mendengar ya tanggapan dari istrinya Ridwan Kamil tuh kayak gimana. Ternyata ada tanggapannya. Nah, kita lihat komentar netizen sebelum kita ngebahas chatnya langsung. Kita lihat komentarnya. Semua orang mungkin bisanya berkomentar, Ibu, semoga Ibu Atalia mendapatkan kemudahan menyelesaikan masalah. Amin. Yang sabar ya Bu Cinta, Pak RK juga manusia. Manusia itu tidak selamanya salah dan tidak selamanya benar, harus berpikir dengan kepala dingin. Ya Allah, betapa hancurnya dan sakitnya ya hati Bu Cinta. Saya sebagai seorang istri dan juga ibu saya turut merasakan di posisi beliau. Semoga ibu sehat-sehat, panjang umur, semakin sukses karirnya. Amin. Doa kami yang terbaik buat Bu Cinta. Ya, jadi banyak banget netizen yang memberi support ke Bu Cinta. Ya namanya juga manusia ya teman-teman. Tidak bisa dipercaya. Padahal kita tahu banyak banget podcast-podcast Bu Cinta, wawancara Bu Cinta itu percaya dengan Ridwan Kamil. Lihat kalau tidak akan selingkuh, dan endingnya begitu kasus korupsi terbongkar yang diperiksa KPK, ternyata kasus perselingkuhannya juga terbongkar. Nah, sebelum itu kita lihat nih catatannya itu seperti apa teman-teman. Itu ternyata setelah saya telusuri, saya dapat dari akun Dr. Yazen Al-Hakimi ya, salah satu imam Masjid Raya Al-Jabar. Ini yang diberita tadi kan teman-teman. Saat begitu kita lihat ke bawah, kita menemukan chat WA-nya Ibu Atalia. Waalaikumsalam Syekh, insya Allah kami kuat Taz, karena 1000% ini semua fitnah dan settingan orang jahat yang berniat menghancurkan kami. Mohon dibimbing dan dibantuannya dengan doa ya Syekh. Ya teman-teman ya, di sini Ibu Atalia itu masih percaya banget, bahkan 1000% ke Pak Ridwan Kamil teman-teman. Kalau tidak melakukan hal seperti itu, ini catatannya wow. Ibu Atalia sangat percaya banget ya teman-teman. Wow. Bahkan di sini membuat caption, selama saya mendampingi Kang Ridwan Kamil dan Ibu Atalia, saya bersaksi bahwa mereka orang baik. Insya Allah. Saya sendiri yakin bahwa berita yang sedang viral itu adalah fitnah yang dibuat secara sengaja dan teratur untuk tujuan tertentu. Kita sebagai netizen harus teliti pada setiap berita yang kita dapatkan dan utamakan untuk tabayun sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Bahkan di sini ada, kita lihat juga dari sisi komentar netizen
netizen. Kalau ada yang mempertanyakan kenapa bertemu dengan orang tersebut, jadi dia datang meminta bantuan dan memperkenalkan diri sebagai teman dari salah satu yang mengenal Pak RK. Seseorang yang meminta bantuan atas dasar karena kenal orang yang dekat dengan keluarga kita memang sangat umum, lebih cepat direspon. Itu hal wajar. Kenapa kenal sama orang yang model begitu dianggap model dewasa? Mungkin saat 4 tahun lalu tidak, orang dalam persekian detik bisa berubah. Ya simpel saja, tes DNA mau nggak? Justru ini nggak simpel, fitnah yang sangat mengerikan jika tidak mau meladeni tes DNA. Karena merasa yakin 1000% tidak pernah berhubungan, tapi publik akan menilai karena takut. Tapi kalau setuju tes DNA sebagai bukti itu bukan anaknya, maka publik akan menilai. Walaupun hasilnya bukan anaknya, tapi publik akan menilai berarti pernah berhubungan. Karena kalau tidak, kenapa bersedia tes DNA? Jadi guys, hati-hati ya atas fitnah perzinahan, jangan ikut-ikutan karena hukumnya berat. Syaratnya harus mendatangkan 4 saksi. Jika kita tidak bisa mendatang, capek cuy. Ya itu teman-teman bisa baca lah. Intinya gini teman-teman, dari komentar ini teman-teman bisa lihat ya bahwa ini berdasarkan fitnah. Walaupun tes DNA juga pasti Ridwan Kamil masih difitnah juga nih, dipertanyakan. Kok ketemuan sama si Lisa, emang ada hubungan apa tuh? Kalian melakukan apa gitu ya? Tapi balik lagi, untuk membersihkan nama Pak Ridwan Kamil, apakah harus tes DNA teman-teman? Karena ini membuat publik saya nih 100% ke RK nih ya. Apa yang didasarkan oleh si Lisa itu sebuah fitnah gitu kan. Karena si Lisa yakin banget gitu, dia gak pernah berhubungan lagi sama RK, cuma RK seorang lah, dan itu adalah anaknya RK ya. Dan yang pasti juga teman-teman, si Lisa itu punya bukti kuat sih harusnya ya, karena dia berani ngomong ke publik. Bahkan ada yang menarik lagi, waktu lebaran teman-teman, jadi anak-anaknya RK itu nggak bareng-bareng teman-teman. Kita lihat video ini. Camelia Leticia Azahra atau Zara, putri dari Ridwan Kamil dan Atalia Praratia, memilih merayakan lebaran di Inggris tahun ini. Momen tersebut dibagikan Zara melalui Instagram pribadi miliknya. Pada video yang diunggah di Instagram miliknya, Zara membagikan komen lebarannya di Newcastle. Putri kedua Ridwan Kamil itu tampil anggun dengan balutan gamis warna putih sederhana. Zara juga menunjukkan momen salat, Idul Fitri hingga bersilaturahmi dengan teman-temannya. Meski tak berada di tanah air, Zara menyebut ia tetap menikmati opor, klepon, hingga bacang. Zara sendiri menyebut ia bertugas untuk menyiapkan bacang. Diketahui Zara yang saat ini sedang menjalani studi arsitektur di Newcastle University, Inggris sejak 2023. Keputusan Zara untuk tidak kembali ke Indonesia pada momen lebaran menimbulkan berbagai reaksi di kalangan netizen. Sebagian mempertanyakan alasannya, sementara yang lain mendukung pilihannya untuk tetap fokus pada pendidikan. Pasalnya keluarga Zara kini tengah diterpa kabar miring. Sang ayah yakni Ridwan Kamil disebut telah berselingkuh hingga memiliki anak. Lihat, sekarang mungkin lagi hubungan keluarganya antara RK istri dengan anak-anaknya ini lagi benar-benar hancur ya teman-teman. Bahkan anaknya sendiri itu tidak pulang ya, yang dimana harusnya momen lebaran biasanya kan harus berkumpul dengan keluarga gitu, karena pada momen itulah ya, Idul Fitri lah, kita bisa kumpul bareng-bareng. Tapi anak-anaknya tidak berkumpul ya. Ini bisa menandakan dimana rumah tangga Pak Ridwan Kamil itu sedang hancur berantakan. Kita lihat lagi dari sisi pengacara Tony ya. Melaporkan Lisa Mariana dengan suaminya Ridwan Kamil. Ancaman hukumannya 9 bulan. Kuncinya ada pada Atalia, istri Ridwan Kamil. Kalau Atalia berpikir bahwa rumah tangganya sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka keputusan yang paling tepat adalah melaporkan Lisa Mariana dengan suaminya Ridwan Kamil atas dugaan tindak pidana perzinahan. Ancaman hukumannya 9 bulan. Lisa bukanlah korban dari Ridwan Kamil, melainkan ia sebagai pelaku, bahkan bisa menjadi tersangka yang masuk ke dalam rumah tangga orang. Di sini saya tidak akan membela Lisa ya, karena emang yang diperbuat Lisa itu emang udah salah. Apa tujuannya? Dia emang mau pengen mengandung gitu kan anak RK gitu kan. Tujuannya itu apa teman-teman? Tapi kalau kita lihat dari sisi klarifikasi yang ini nih dari Bu Atalia, kayaknya nggak mungkin deh opsi dimana bakal melaporkan Ridwan Kamil. Bahkan kalau kita lihat dari chatanya tadi, dia masih percaya. Bahkan bukan 100% lagi
lagi 1000% teman-teman. Oke, kita lihat deh dari sisi komentar netizen. Saya di barisan istri sah Kang RK. Lisa pelakor, walau dia bilang ini perjuangan hak anak, saat mereka berhubungan pelakor, ini tahu kalau laki-laki ini punya istri. Intinya sih yang dilakukan Lisa salah. Lanjut lagi. Aku bingung deh, di kasusnya RK itu kenapa banyak ani-ani yang bermunculan? Hah? Please wartawan, podcast, jangan kasih panggung untuk mereka. Oke, dimanapun orang yang merusak rumah tangga orang dan numpang tenar dan numpang dari kasus ini, jangan dikasih panggung. Please, tolong hargai rasa sakitnya istri sah yang sudah dikhianati. Yang namanya selingkuh itu, yang salah adalah dua-duanya, laki-laki maupun perempuan. Tapi yang lebih salah adalah perempuan. Udah jelas dia itu sudah punya keluarga, punya anak dan sebagainya. Tetap aja digebet dan melukai hati wanita, sesama wanita loh. Please, saya sebagai wanita, saya merasakan rasa sakit hatinya Ibu Cinta. Tolong ya, para wartawan jangan memancing di air keruh. Jangan kalian menumpang pansos di sini. Please, saya ingatkan sekali lagi, ini tidak baik untuk kesehatan mental. Ini bukan contoh yang baik. Oke? Para ani-ani, silahkan kalian selesaikan masalah ini tanpa kamera. Oke, ini solusi dari Dokter Lita Gading ya. Kita lihat deh komentarnya. Wartawan juga manusia, Bu, dapat bayaran. You wartawan. Iya sih, karena kan emang berita ini dibawa ke publish ya teman-teman. Ya kali wartawan nggak mewawancarai mereka. Tapi emang baru-baru ini ada yang muncul ya. Saya agak mengkaget gitu ya dengan kasus yang baru ini nih. Kalian bisa lihat ini ya, dimana sosok Ayu Aulia itu dibongkar Lisa. Bahkan nyata Ayu Aulia ani juga gitu kan. Oh my god. Dan yang lebih membengongkan lagi itu adalah aninya si RK. Makin pening kepala ya. Lanjut. Karena ani tidak dibenarkan dalam sisi apapun. Tapi kalau perempuan udah tahu laki-laki itu punya anak, punya bini, punya segala macam, dicaplok juga sama dia. Apa itu namanya kalau bukan tujuannya uang dan harapan ingin jadi diperistri? Jangan beri panggung untuk ani-ani. Karena ani-ani tidak dibenarkan dalam sisi apapun. Oke? Saya masih menghargai dan menghormati wanita atau istri sah dibandingkan kamu ani-ani yang merusak hubungan rumah tangga orang lain. Saya sebagai wanita pun malu rasanya. Paham? Kasus yang lagi ramai ini ya, seorang perempuan yang minta pertanggungjawaban Pak Ridwan Kamil untuk biaya hidup anaknya. Pertanyaannya, itu anak hasil nikah atau bukan? Kalau hasil zina, maaf ya, itu tidak ada kewajiban dari ayah biologisnya. Karena anak yang terjadi di luar hubungan sah suami istri, maka nasabnya itu dari ibunya. Jadi ayah biologisnya tidak punya kewajiban untuk membiayai, bahkan tidak punya kewajiban untuk menjadi wali nikah. Itulah kerasnya hukum Islam kepada orang-orang yang berzina. Anaknya itu nggak salah, anak lahir itu suci, tapi orang tuanya lah yang membuat anak itu tidak mendapat hak semestinya. Maka hati-hati dengan perbuatan zina. Nauzubillah, mendekati pun nggak boleh. Oke, kita lihat komentarnya. Betul sekali Bun, nggak usah nuntut atau ingin pengakuan. Betul sekali Bun, mantap, makanya belajar hukum Islam. Lanjut lagi next. Kegir, netizen ini curiga tindakan model Lisa Mariana yang bongkar perselingkuhannya ex gubernur Jabar Ridwan Kamil. Suruhan siapa? Suruhan siapa nih? Kemarin Ridwan Kamil sebelum digeledah betina Sarap ini nggak muncul, ini si Sendal Bakia ini nggak muncul. Nah tiba-tiba muncul begini, atas suruhan siapa, pertanyaan saya. Ya, betina ini seperti ini ya, dibuat mata pencarian, nyocol ke sana, nyocol sini, ini Sendal Bakia, dipakai sono, dipakai sini, ini Sendal Bakia ya, giliran bunting aja minta tanggung jawabnya sama orang yang berduit. Nauzubillah min dzalik. Ini konspirasi yang sangat-sangat menarik teman-teman ya. Apa baru muncul sekarang? Tapi saya bisa menjawab sih ya. Apakah karena transferannya nggak masuk? Karena kan lagi isu-isunya lagi diperiksa KPK. Waduh, Bang BJB, makanya baru muncul sekarang. Itu dia. Tapi ini konspirasi yang lebih menarik, atas suruhan siapa? Suruhan siapa dia muncul nih? Itu menarik tuh. Kenapa nggak dari dulu? Baru muncul-muncul sekarang nih, setelah anaknya berumur 3 tahun. Bahkan itu udah sekolah belum sih? Belum ya teman-teman. Tapi udah butuh biaya banyak mungkin ya. Next, gempar, netizen ini sarankan ex gubernur Jabar Ridwan Kamil bersikap jujur jika kasus perselingkuhannya menjeratnya beneran terjadi. Kenapa tuh Pak? Kalau benar-benar
ya pernah berhubungan dengan perempuan itu, sampaikan kejujuran itu ke publik. Nyatakan bahwa ya saya laki-laki, saya manusia, saya bisa hilaf melakukan berhubungan dengan yang bersangkutan dan kemudian punya anak. Anak itu mungkin anak Pak Ridwan Kamil, tes DNA lah. Jadi akui sebagai laki-laki, karena tidak ada laki-laki yang tidak suka perempuan, laki-laki normal. Akui itu kalau memang terjadi. Tapi nggak semudah itu sih menurut saya, Pak. Tapi emang bagus kalau misalnya jujur. Jadi beritanya langsung ke cut nih, dah selesai. Ya, mungkin cuma seminggu udah selesai. Cuma kan kalau nggak jujur nih jadi kayak kita ngikutin kasusnya dong ya. Ini sampai mana nih kasusnya? Apakah benar atau tidak? Jadi kan kayak kasusnya Densu tuh ya. Kalau udah tes DNA ya udah selesai. Oke, sekarang Firdaus jawab nih, tes DNA nggak usah, Pak. Oke, kenapa tuh Pak Firdaus? Tes DNA nggak usah, Pak. Bapak jangan terpancing di situ. Tes DNA nggak usah. Tidak perlu tes DNA. Nggak usah ikutin kata-kata orang itu. Tidak ada tendensi apapun. Ya, tidak ada kepentingan apapun untuk membuktikan hal itu. Pak Ridwan Kamil cukup diam saja. Ya, Pak Ridwan Kamil cukup diam saja. Ya, kami akan turun dari pembasmi. Kami dari Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Mereka Indonesia yang akan membackup Bapak. Tenang aja, Pak. Nggak usah tes DNA apa, itu hal sia-sia. Bapak nggak usah kepancing. Ya inilah pendapat dari Firdaus. Gimana? Sebenarnya saya bingung ya teman-teman mau reaction ini karena banyak netizen yang berbeda-beda. Yang A ngomong tes DNA, yang B jangan tes DNA, yang C lagi jangan wawancara mereka. Terus dibiarin gitu berita ini, kan aneh. Saya udah mulai pusing ya. Ngapain harus tes DNA? Itu bukan anaknya Pak RK. Setuju Pak Firdaus. Kalau melakukan tes DNA malah menyebabkan asumsi RK mengakui pernah ada hubungan. Terus cara membersihkannya gimana nih? Cara membersihkan namanya RK kalau tidak ada bukti apapun ya yang RK bisa bantah. Jadi si Lisa enak banget dong ngomong di depan publik, ini anaknya RK. Terus kan sekarang Instagramnya rame nih, banyak endorsement, enak banget dong ya nama RK, sedangkan dijelek-jelekan terus. Setuju sama Firdaus, nggak perlu Pak RK. Nah gimana teman-teman, setuju nggak sama Pak Firdaus? Jangan tes DNA, dibiarin aja statement ini melebar kemana-mana. Silahkan komen di bawah kolom komentar. Ya udah, sebelum penutupan jangan lupa check out emas ya, karena sekarang lagi mau inflasi nih kan, lagi perang dagang tuh Donald Trump. Biasanya harga emas bakal naik nih, tapi lagi turun dulu nih, biasanya bakal naik. Jangan lupa check out emasnya di Semarang Nusantara. Saya undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Silahkan diambil dari sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jadikan konten saya sebagai hiburan semata dan informasi semata. See you, goodbye, bye-bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.